Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas PM 2023G. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di sini ada saya Siti Nur Faiza dengan 3 digit NIM terakhir 061. Kemudian ada Randi Jonathan Munte dengan NIM 178. Kemudian ada Hana Nikmatul Rizki dengan NIM 090. Kemudian ada Putri Purnamasari dengan NIM 166. Kelompok kami akan mempraktikkan kegiatan pembelajaran model Discovery Learning untuk materi perbandingan trigonometri dalam menemukan konsep tangen atau tan untuk kelas 10 SMA fase E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Mbak Indri untuk memimpin doa sebelum belajar. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Apa hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah masuk semua ya. Selanjutnya, untuk materi perbandingan trigonometri ini kita bisa tahu penerapan-penerapan yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada menghitung tinggi bangunan atau gunung, pohon ataupun bukit. Nah itu kan tidak mungkin ya kita mengukur langsung di tempatnya, itu kita bisa menggunakan konsep perbandingan trigonometri ini. Kemudian ini ada navigasi. Untuk hari ini kita mempelajari tentang apa? Apa ada yang sudah tahu bagaimana kita mempelajari materi ini? Belum. Baik, untuk kita lebih mengetahui selanjutnya, kita bisa tonton video berikut ini. Yaitu perbandingan. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi perbandingan trigonometri. Nah, sebelum itu kita perlu untuk memahami materi-materi sebelumnya tentang teorema kalkulus, rasio, dan juga keseluruhan variasi segitiga. Apakah teorema semua segitiga? Tentu saja tidak. Teorema kalkulus berlaku untuk segitiga siku-siku, di mana kita bisa perhatikan gambar segitiga siku-siku ini seperti ini. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, panjang kuadrat sisi kiri sama dengan panjang kuadrat kedua sisi yang lainnya. Apakah teman-teman tahu apa itu bangunan? Nah, sebelum itu, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar piramida. Coba perhatikan dua piramida ini. Apakah bentuknya sama? Ya, bentuknya sama. Bagaimana dengan ukurannya? Apakah sama juga? Oh, tentu saja tidak. Mengapa demikian? Kedua piramida ini memiliki bentuk yang sama, akan tetapi ukurannya berbeda. Itulah yang disebut dengan bangunan. Setelah penjelasan ini, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari bangunan? Bangunan adalah dua bangunan yang memiliki sisi yang bersudut sesuai simetrik dan besar sudut yang sesuai sama besar. Teman-teman, apakah kesebangunan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, betul sekali. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ini. Misalnya, kita tarik garis dari ujung kepala hingga ujung leher. Maka, akan terbentuk apa? Nah, nantinya akan terbentuk salin segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menyebutnya dengan kesebangunan dalam segitiga. Jadi penerapan kesebangunan pada segitiga siku-siku, kita bisa menemukan salah satu konsep dari perbandingan trigonometri loh teman-teman, yaitu
tujuan yang akan kita capai, yaitu bagaimana kita menemukan salah satu konsep perbandingan trigonometri khususnya untuk nilai tangan ya, melalui hasil eksplorasi yang akan kita lakukan selanjutnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan apa tadi? Perbandingan trigonometri tangan. Nah, itu kita lakukan dengan melakukan eksplorasi berikut ini, dengan menggunakan benda yang kita sederhanakan. Jadi kalau yang kita alami sehari-hari itu kan kita pastinya mengalami ini ya. Ketika kita berdiri, kemudian ada sumber cahaya, kita akan membentuk suatu bayangan. Nah, dari sini itu kita akan eksplorasi menggunakan pipa-pipa ini. Nah, di sini nanti akan kita kasih sumber cahaya, kemudian terlihat bayangannya, kita ukur, lalu kita ilustrasikan ke dalam LKPD. Nah, setelah itu, setelah ini akan ibu bagikan LKPD-nya supaya lebih jelas. Jadi sebelum itu, untuk mengerjakan LKPD ini kita perlu membagi kelas ini dalam kelompok-kelompok supaya pengerjaannya lebih mudah. Jadi untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 Menjaga dan teman-teman, kemudian kelompok 2 Mbak Yunita dan teman-teman, kelompok 3 Mbak Siska dan teman-teman, kelompok 4 ini 3 orang Bapak ya, Mbak Aira dan teman-teman. Silahkan membentuk lingkaran. Jadi kita bagikan yang itu untuk kelompok 2, tadi kelompok 3 ya. Masih kelompok 1 dan kelompok. Baik, silakan disimak untuk petunjuk pengerjaan, kemudian apa saja yang harus kalian pahami. Ini tadi untuk dipahami apa sih sebenarnya yang mau kita eksplorasi gitu. Apabila ada yang dibingungkan bisa ditanyakan ke ibu. Anak-anak sudah baca kan untuk LKPD-nya, sekilas pasti sudah ada gambaran. Nah, jadi yang pertama itu kira-kira kalau anak-anak bisa melihat dari sini kan ada gambaran ini pipa dan bayangannya. Kira-kira nanti mereka itu punya perbandingan yang sama nggak ketika panjang pipa dibagi dengan panjang bayangannya? Itu bisa kalian pikirkan sambil nanti kita menemukan jawabannya bersama-sama. Selanjutnya, setelah ini akan dilakukan pengumpulan data dengan cara eksplorasi di depan ya, karena tempatnya tidak memadai. Jadi kita lakukan eksplorasi di depan. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju dulu. Gimana? Ada kesulitan enggak? Ada ibu. Setelah itu diambil, silakan diukur yang kedua. Bayangannya jangan berubah. Ada mundur naik. Ke atas. Di seluruh. Ini tinggi rumahnya 24 bandingannya 32. Ini 16 bayangannya. 16 ya Pak. Bebas. Bayangannya berapa panjangnya? 32. Nah, berarti pipa terpanjang bayangannya 32. Lanjut untuk yang ini pipa kedua itu diambil. Nah, pipa kedua berarti berapa? 8. Untuk yang pipa ketiga berapa? 8. Nah, bagus. Jadi itu eksplorasinya. Yang mempengaruhi berarti apa? Sumber cahaya. Dia itu tidak boleh berubah. Itu ya. Nah, bila kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kan kalian sudah memperoleh data-data ya tadi. Ini kalian lanjutkan untuk menggambarkan pada lembar kerja tadi. Kan tadi ada tinggi pipa sama tinggi bayangan. Diilustrasikan ke dalam LKPD sesuai petunjuk. Silakan digambar mulai dari sekarang dan bisa diselesaikan. Tinggi pipa 1 6, bayangannya 8. Pipa 2 12, bayangannya 16. Tinggi pipa 6 8.
Nah, sekarang anak-anak bisa melanjutkan untuk mengisi LKPD-nya sesuai sumber IPA yang kalian dapatkan tadi dan juga panjang bayangannya untuk menemukan perbandingannya. Nah, nanti untuk mengecek kebenaran dari jawaban anak-anak, ibu minta untuk perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya anak-anak. Iya. Nanti jika ada yang kebingungan bisa bertanya secara langsung. Nah, untuk kelompok ini apakah ada kebingungan? Belum ada. Oke, bisa dilanjutkan ya. Dekat itu berapa sudutnya? Terima kasih. Oh, ini apakah ada kesulitan? Tidak ada kamu minta. Ini apa ada yang kebingungan? Ini benar seperti ini. Jadi panjang bayangan jadi seperti ini. Iya benar sekali. Jadi nanti untuk selanjutnya juga jadinya sudutnya itu nanti diukur jadi kayak gini ya. Terus Apakah ada kesulitan? Tidak. Sekarang bisa dilanjutkan ya untuk mengisi LKPD-nya. Ya. Bu, ini sudutnya 37 derajat ya. Oh iya, betul sekali, sesuaikan sama ukurannya ya. Oke. Nah, untuk anak-anak apakah sudah selesai semua dalam mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk yang mau presentasi, kelompok mana yang mau presentasi? Oke, boleh maju. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini tadi kan kita sudah mengukur panjang pipa sama bayangannya. Nah, kemudian kan kita tadi membandingkan. Nah, jadi perbandingan tinggi pipa sama panjang bayangan di pipa 1 itu 6/8 atau kalau diubah jadi 0,75, kemudian yang pipa kedua itu perbandingannya 0,75 dan yang pipa ketiga itu 0,75. Jadi perbandingannya ini sama semua. Nah, kemudian ketika kita ukur dari sudut pipanya yang tadi itu pipanya dan pipa dan bayangannya itu membentuk sudut 37 derajat. Jadi pipa 1, pipa 2 dan pipa 3 itu sama-sama membentuk sudut 37 derajat. Kemudian sudut 37 derajat itu tadi sama kayak nilai dari tan 37 0,7 itu tadi. Jadi nanti perbandingan sudut sama perbandingan panjangnya itu nilainya sama, yaitu 0,75. Nah, kemudian yang ya seperti itu. Apakah teman-teman untuk kelompok lain apakah ada tanggapan atau pertanyaan? ya Ya, yang boleh disampaikan. berarti berdasarkan tadi percobaannya itu cahayanya itu nggak boleh gerak-gerak. Iya, nggak Harus boleh. di posisi itu. Ya, betul sekali, cahayanya harus tetap agar tidak mempengaruhi panjang bayangannya juga. Apakah ada tanggapan lagi? Oke, untuk kelompok 3 bagus sekali presentasinya, bisa diberikan tepuk tangan. Untuk kelompok 3 bisa kembali ke tempatnya. Terima kasih, Bu. Oke, dari hasil eksplorasi yang kalian lakukan tadi, Bu akan memberikan penegasan ya anak-anak. Nah, untuk perbandingan sisi depan dan sisi samping pada segitiga siku-siku yang sebangun itu sama. Nah, kemudian untuk perbandingan sisi depan dan sisi samping itu kita kenal sebagai nilai tandem. Nah, untuk anak-anak apakah masih ada yang bingung dengan perbandingan trigonometri ini pada masa tangan? Tidak. Semuanya sudah pintar ya anak-anak. Tepuk tangan. Baik, kalian tadi kan sudah mengerjakan LKPD. Nah, bagaimana kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan atau gimana? Oke, untuk menilai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan bagikan
lembar refleksi bisa kalian lihat di PPT ini ataupun akan Bapak kirim di grup kelas kita. Apakah linknya sudah bisa dibuka? Sudah. Isi masing-masing. Iya. Apakah ada yang ditanyakan? Saya sudah. Apakah sudah selesai mengisinya semua? Sudah. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri yang lainnya, yaitu sin dan cos. Harap kalian semuanya untuk mempelajarinya di rumah agar proses belajar minggu depan lebih baik lagi. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa. Untuk Mas Afif, boleh memimpin doa. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.